Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, hari ini kita batamuan pulang lawan acara podcast Banjar dan Melayu Ampun LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini temanya adalah Bamandi-mandi, sebuah tradisi dalam masyarakat Banjar yang telah lama dipraktikkan dan hingga sampai sekarang dipraktekkan oleh masyarakat Banjar. Nah, untuk membincangkan tema ini kami sudah mengundang seorang ustazah, seorang pengajar sekaligus pendidik dari Pondok Pesantren Al-Falah Banjar Baru. Selamat datang ustazah. Assalamualaikum, selamat datang Bapak. Terima kasih Pian sudah bersedia hadir di sini. Waalaikumsalam. Ustazah ini nama beliau adalah Ustazah Ana Marlina pula. Nah, beliau ini sering dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan LP2M, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan mahasiswi pula di asrama. Nah, dan pada hari ini alhamdulillah beliau berkenan untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan dengan kita tentang budaya bamandi-mandi. Nah, baik, sebelumnya Ibu, kami biasanya di podcast ini sedikit mengulik tentang latar belakang tamu. Pian nih orang Banjar kah, orang Hulu Sungai kah, atau orang Kalteng kah? Ulun nih Banjar lah. Kalau lahir di Marabahan. Lahir Ya, Marabahan. di Marabahan. Bukan di Marabahannya sebenarnya, di kampung, tapi kabupatennya Marabahan. Marabahan. Kemudian setelah itu Kuitan ulun pindah ke Palangkaraya. Oh iya. Cuman yang pindah itu cuma Kuitan. Ulun sekolah waktu itu di sini Banjar. Jadi secara umum ulun orang Banjar. Iya. Karena Marabahan itu kan memang masuk Kalsel lah. Masuk Kalsel. Seberangnya Kalteng. Seberangnya hanya Kalteng. Gitu. Tapi memang sukunya suku Banjar lah. Sukunya suku Banjar. Suku Banjar. Orang Banjar sebenarnya orang Banjar lah. Orang Banjar yang berdiam di Marabahan. Jadi bukan orang Bakumpai. Marabahan asli kan Bakumpai. Kalau Marabahan memang kita kenalnya ada Bakumpai lah. Iya, orang Bakumpai. Jadi kalau Pian ini orang Banjar yang berdiam di sana. Di sana. Nah, Pian tadi berkisah sekolah di Banjar di mana Pian sekolah, Pak? Oh, sekolah di Al-Falah. Di pesantren Al-Falah Putri di Landasan Ulin. Landasan Ulin, Banjar Baru. Jadi setelah SD langsung masuk Al-Falah sampai lulus aliyah. Jadi dua kali apa tuh ngarannya tuh? Dua tingkatan sekolah di Al-Falah. Di Al-Falah. Jadi pokoknya mungkin sekolah menengah lah ngarannya. Menengah atas. Menengah di Al-Falah. Menengah pertama dan menengah atas. Jadi sanawiyah lon aliyah lah. Iya, kalau di Al-Falah bahasanya kayak gitu. Sanawiyah dan aliyah. Nah, ini kalau di pondok nih setahu ulun bisa 6 tahun tapi bisa ya kurang boleh. Nah, Pian dahulu kurang enggak pada 6 tahun, Mbak? 5 waktu itu. 5 tahun. Iya. Nah, itu artinya biasa bila kurang tuh pintar biasanya. Karena jumping ya, Wak. Satu misalnya enggak ada salah boleh. Satu semester dianggap pintar, bisa naik ke kelas berikutnya. Nah, kayak itu boleh, hasilnya boleh. Di Al-Falah tuh ada yang seperti itu. Jadi tahun pertama kalau sekarang tuh Pajizi ya katanya. Kalau dulu masih sanawiyah dulu langsung sanawiyah. Itu di semester 1 kalau nilainya di atas KKM ada itunya lah. Nah, itu bisa langsung akselerasi jumping kalau di Al-Falah menyambat ini kurang menyambat akselerasi lah. Tinggi. Nah, jadi seperti itu. Iya. Jadi 5 tahun habis itu
lulus di Lulus. Alfalah. Jadi mau jadi ustazah tuh mulai sekolah gitu sudah ketahuan. Pintarnya tuh ketahuan. Pintar pintar apa tahu juga. Nah, jadi di Alfalah 5 tahun. Tinggi. Tahun berapa itu Bu tamatnya, Bu? Tahun 94 keluar dari 94 lah, Alfalah, gitu. 94. Oke. Lulus dari Alfalah. Habis itu kuliah ke Nah, setelah itu ulun kuliahnya waktu itu ke Al-Azhar. Di Universitas Mesir? Al-Azhar di Mesir. Oke. Karena ada beberapa apa ngarannya nih kawan, ada beberapa guru di Alfalah yang merekomendasikan, maksudnya kita ayo yuk kita sekolahan ke Azhar, buhan pian cobai ininya kayak gitu. Nah, iya, karena iya, waktu angkatan-angkatan ulun itu masih jarang yang Oh. kuliah binian ya, Iya. kuliah ke luar negeri di Alfalah. Iya, Ya, iya, jadi iya. ulun ini skopnya kecil sebenarnya, lingkungan ulun tuh di Alfalah aja gitu. Iya, iya, iya. Iya, tapi Nggih. Alfalah membawa sampai ke Nah, ya benar. Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah kalau kada sekolah di Alfalah dulu kada kenal mungkin lawan Al-Azhar, Iya, kada iya. sampai keluar sekolah gitu. Iya, Jadi iya, iya. Masya Allah tabarakallah supportnya ustazah-ustazah di Alfalah tuh luar biasa gitu. Oh, Padahal takutan kita kan kada tahu, maksudnya kada suah keluar, jangankan keluar negeri, dulu keluar pulau kan kada Iya, bisa. iya, iya, Nah, iya. jadi Masya Allah tabarakallah karena mereka support bisa aja alhamdulillah, dan kabul kada menyesal tuh sekolah di Oh, di Al-Azhar. alhamdulillah. Nggih. Nah, jadi Pian berarti S1 di sana lah. Nggih, S1. Sampai S2 kan atau Iya, ini kebetulan waktu itu setelah S1 ketemu jodoh di Oh, di alhamdulillah. Kairo di Al-Azhar. Nggih. Jadi dan kebetulan waktu itu suami itu begawi di sana Iya. kerja. Jadi apa ngarannya nih sambil menemani Iya, iya, iya. suami bekerja, ulun kuliah. Oh, oke, oke. Jadi ambil magister juga. Inggih. Oh, oke. Iya. Di bidang apa, Pian? Ulun kuliahnya di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Inggih. Oh, oke. Jadi S1, S2 di Iya. Syariah. Iya. Jadi apa namanya nih lumayan apa uyuh lah sekolah Nggih. karena sambil jadi ibu rumah tangga. Iya, betul. Dan Nggih. mungkin tuntutan Al-Azhar sangat tinggi ya. Inggih, ya. Ada terlalu apa Al-Azhar tuh kada kawa kita mungkin kayak misalnya minta bimbingan khusus lawan Iya, dosen, iya. kada kawa. Jadi Oh, harus kita yang mereka ya harus seini ya kita Iya, iya. mau ngikuti harus kayak gitu. oh, Jadi nggih. agak lumayan Belajarnya mandiri, Nggih. tapi standarnya tinggi. tinggi. Oh. Jadi harus tangguh. Harus tangguh. Nah, itu. Apalagi dengan kondisi ulun yang waktu itu kan sudah ada kewajiban lain Iya, selain betul. hanya menuntut Ilmu. Oke. Oh, Kalau waktu di nggih. Alfalah kan fokus ya, kan Iya. ada gawian lain. Kalau di Betul. Al-Azhar banyak gawian. Iya. Ngurusi anak, Iya, ngurusi ngurusi laki, laki. ngurusi sekolah lah. Ngurusi sekolah, Oh, ngurusi oke. diri sendiri. gitu. Iya. Oke. Jadi lumayan apa ngarannya capek lah kuliah Oke. waktu itu. Tapi alhamdulillah kemudian selesai. Alhamdulillah selesai. Iya. Tapi biasanya pula lamun proses penempaannya nih lawas ya Allah. Nah, hasilnya tuh kira-kira dasar bagus juga. Amin ya rabbal Nah, jadi- alamin. Kita berharapnya kayak gitu. Ya artinya memang kita tepat lah mengundang Ibu untuk berbagi, dan karena Ibu menyambat tadi soal syariah lah, memang syariah ini kan hubungannya dengan hukum Islam dengan fikih, Iya. sehingga dalam masyarakat Banjar ini kan kental benar kita nih dengan ajaran Islam, Iya, baik alhamdulillah itu ya, fikih kita. Nggih, atau tasawuf, dua-duanya Bang Leh. nggih, insyaallah. Nah, kalau di pondok tuh biasanya kuat pada kajian fikihnya. Nah, oke. Nah, kita hari ini bukan dari masalah mandi-mandi, Bu. Oh, Tapi iya. kita mau juga nanti melihat dari aspek ya Islamnya lah, selain dari aspek budayanya. Nggih. Jadi idenya tuh semalam kayak ini, Boy. Julun leh. Kita itu dalam podcast sebelumnya tuh bukan dari sejarah, bukan dari masalah pengajian Nur Muhammad, bukan dari masalah orang Banjar sertifikasi produk halal dan sebagainya lah, macam-macam. Tapi sebenarnya ada nih gawian kita nih nah hari-hari
nang sebenarnya mungkin karena hari-hari lalu dianggap biasa padahal penting gitu nah yaitu urusan bermandi-mandi. Walaupun mandi nang kita pandirakan nih mungkin agak berkaitan lawan anu lah daur hidup tuh nah misalnya kayak setahu ulun aja bila orang hendak bakal kawinan nah itu ada calon pengantin tuh dimandi ya kalau Mbak. Oh ya, nggih. Nggih, enggak ada tahu waktu pian kawin di Mesir dimandi orang nggak ada kan. Amun di Banjar kawin, nah itu Dimandiin lah. harus bermandi-mandi minimal bibiniannya. Iya, nggih. Nggih, lalakiannya ini dimandi. Enggak diingat tolong bahari dimandi lah ya sakan soal. mun Mandi betimung, sorang ya, mun disorang. Amun betimung maka ada. Nah, jadi misalnya bermandi sebelum Karena kawin ya, kawin, menikah ya. sebelum menikah, sebelum resepsi lah. Ambah itu pulang, ambahnya kawin, lalu bibinya nih hamil umur tertentu entah berapa bulan gitulah, Nggih. ada pulang mandi-mandi. Iya, iya betul. Nah, tapi itu jelas bang, anu bibiniannya aja kan, dan nama mandi kuitannya seorang biasanya, atau paling kadang mintohannya, sehingga anu apa namanya tetap dilaksanakan tapi lebih tertutup kayak. Nggih. Nah, jadi pertama dahulu karena Pian ini kan selain pengajar di pondok kan sebenarnya pendakwah di luar juga lah. Iya. Oke, jadi mungkin Pian tahulah dengan tradisi ini karena kita orang Banjar, rancak melihat atau suah minimal tahu pernah menyaksikan barangkali. Atau mungkin suah memandi orang. Mandi anak ya. Mandi anak. Nah, itu kalau dilihat dari unsur budayanya, pinanya lah di Jawa sebenarnya ada juga pernah kayak itu. Iya, nggih. Di Jawa ada juga, cuman ulun ini tertarik kalau dari sudut pandang hukum atau dari sudut pandang ajaran Islam lah. Untuk mandi nang kayak ulun sambat tadi, kayak apa pandangan ajaran agama kok? Mandi lah bola pala. Nggih. Pagi tadi mandi lah, Pian. Oh, mandi. Tinggi ya. Kalau kita orang Banjar itu memang walaupun kayak ada 100% mungkin ada beberapa, tapi banyak lah, kebanyakan kita nih masih terikat tadi lawan kegiatan-kegiatan tradisi. Kita orang Banjar termasuk orang yang kuat mengikuti tradisi atau apa tuh gawian orang bahari aja kita lah. Iya, Nah, betul. orang bahari kayak itu menggawi gitu. Betul. Apalagi kalau ada fase nang hendak kita Lalui. hadapi, kita Oke. lalui yang hanyar baru nih. Jadi Oke. termasuk salah satunya tadi mungkin jarpian kita hendak kawin atau hendak nikah. Sebelum nikah tuh ada kebiasaan orang Banjar nih mandi-mandi dan Oke. itu banyak terjadi gitu. Jadi secara umum mungkin kalau dalam hukum fikih Nggih. yang dilihat dalam fikih itu selalu esensi ya. Esensi. Apa yang kita gawi sebenarnya dalam Nggih. dalam kegiatan atau Iya, acara itu. Jadi ngarannya apa saja itu tidak terlalu penting sebenarnya dalam fikih. Nggih. Jadi kalau misalnya bermandi-mandi itu mandi. Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau misalnya dalam mandi itu yang kita gawi tidak ada melanggar ketentuan syariat secara umum berarti ya Nggih. oke, kada apa-apa gitu. Nggih. Kalau misalnya ada yang melanggar syariat, maka berarti supaya dia dapat legalitas, artinya yang kita gawikan ini masih dalam koridor boleh dalam hukum agama kita, ya berarti harus kita bawa kayak apa caranya Nggih. supaya dia kada sesuai kada melanggar dengan yang disyariatkan. Jadi kalau misalnya kita lihat orang bermandi-mandi di dalam budaya kita itu. Nggih. Jadi misalnya mandi pengantin itu Ya. tadi lah. Jadi simbol-simbol budayanya atau alasan latar belakang kenapa jadi orang Banjar bermandi-mandi Iya, gitu. iya, Anak iya. kawin ini kenapa jadi harus bermandi-mandi? Nggih. Yang pertama katanya gasan apa aja orang tua tuh gasan persiapan spiritual. Iya. Jadi alasannya tuh adalah nih orang nih hendak memasuki sesuatu yang baru, jadi Iya. disiapkan mentalnya juga. Gitu. Iya. Orang yang hendak kawin itu kan beda fase dari dia yang sebelum nikah gitu. Betul. Nah, nanti ada beda yang tadinya sendiri jadi Iya. berdua, tanggung jawab yang tadinya asalnya satu aja Iya. gasan kita jadi gasan istri atau Iya. gasan suami atau Iya. nanti bila beranak
Iya. besan anak-anak, Iya. kemudian keluarga yang tadinya kita bisa keluarga ini aja nih, Iya. gitu. Misalnya mama abah kita aja, Iya. ternyata kita punya mertua, Betul. punya ipar, Betul. punya siapa, jadi punya harus di-aware-kan bahwa mereka nih lain lagi loh, Iya. beda loh ini. Iya, Jadi iya, iya. salah satu persiapan fisik dan spiritualnya ya orang Banjar Mau mandi. mandi. Nah, jadi kalau mandi, berarti kamu kalau sudah mandi ini berarti pacangan dapat Iya. sesuatu Iya, yang iya. baru gitu. Iya, iya. Kemudian mandi-mandi kalau dalam tradisi Banjar Iya. itu juga salah satu sarana atau salah satu simbol pensucian. Nah, Jadi orang kita pasti bisi dosa lah, iya, iya, betul. bisi catatan hitam Iya, di iya. masa lalu. Iya. Nah, jadi kalau mandi pasti menggunakan air ya. Betul. Nah, dalam syariat kan kita juga ada istilah taharah toh. Taharah, betul. Iya, dalam bab Bersuci. bersuci. Jadi dalam buku fikih itu Iya. pasti bab pertama yang Betul. kita kita Pelajari. pelajari Heeh, dari heeh. buku fikih yang paling tipis sampai Iya. yang paling gonol berjilid-jilid Iya. itu pasti permulaan biasanya yang dibahas adalah taharah. Taharah. Dan salah satu bab taharah itu adalah mandi. Gitu. Iya, betul. Jadi sama, jadi dalam tapaulnya ya bahasa kita itu Tapaul. tapaulnya bahwasanya orang kalau mandi berarti di sarana dan mensucikan diri. Mensucikan dari misalnya kegiatan yang sebelum kawin, sebelum nikah ini ada sesuatu yang mungkin tidak terlalu bagus. Iya. Nanti kita mau ubah nih setelah ya menikah. Iya. Begitu juga misalnya niat untuk menikah itu perlu niat yang luar biasa ya. Betul. Karena Nabi aja mengatakan nikah itu separuh dari agama. Iya. Jadi kalau misalnya kita menikah begitu aja, maksudnya Iya. kada Model ada kayak ringan aja nih lah. ringan aja kayak Biasa aja nih. aja tiap hari udah nih nikah. Nah, jadi perlu sesuatu nang membangun bahwa ini loh apa ngarannya kami hendak nikah gitu. Iya. Nah, Sesuatu yang besar. sesuatu yang besar. Jadi hendak menghadapi sesuatu yang besar ini, jadi kita mempersiapkannya juga dengan sesuatu yang baik. Jadi sebenarnya kalau secara filosofisnya mandi adat Banjar itu bagus gitu. Jadi niatnya bagus, kemudian tujuannya juga bagus. Jadi secara hukum sebenarnya tidak ada melanggar. Dari esensi awalnya. Betul, Jadi betul. niat dalam itu tidak melanggar hukum syariat. Gitu. Iya. Kemudian mungkin dalam mandi itu kalau secara adat jajar bapak tadi karena ulun kadang-kadang bergaul dengan ya secara individu ulun bergaul dengan masyarakat di sekitar ulun, kemudian secara ulun kebetulan jadi guru atau jadi ustazah itu kadang-kadang diundang untuk acara itu, kadang-kadang yang ulun lihat sekalipun ulun kada tahu banget gitu Pak ya masalah mandi ini, tapi kadang-kadang ulun lihat tuh memang ada ritual yang kadang-kadang tuh bukan ritualnya, cara pelaksanaannya yang tidak agak kurang srek ya dengan hukum, tidak selaras dengan hukum. Jadi kalau dalam adat itu, jadi mandi ini kan tadi sebelum ya, persiapan sebelum nikah. Ya, betul. Jadi secara umum biasanya si calon mempelai ini mereka berarti belum menikah. Betul. Belum menikah. Belum diikat. Belum sah secara agama. Suami istri. Jadi acaranya tuh kadang-kadang berapa, misalnya seminggu atau 2-3 hari sebelum hari akad nikah gitu. Nah, jadi kalau misalnya sebelum akad nikah kadang-kadang mereka kan mandinya nih berdua. Diumbayakan. Ya betul. Orang Banjar berdua. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam hukum kan kada boleh lagi. Jadi sebaiknya kalau hendak berdua, jangan bapak kan ingat mandi atau kada ya. Jadi ulun kada tahu kalau yang ini, jadi maksudnya cuman kadang ulun ada melihat kayak gitu. Jadi kalau misalnya jangan berdua gitu, supaya kita adatnya tetap kita pakai. Kemudian secara hukum kita kada melanggar hukum. Jadi nang bibiniannya khusus bibiniannya, lalakiannya khusus lakiannya. Jadi yang memandikan pun mungkin beda ya. Beda, nang mana boleh, kan nanti ada lagi aurat. Nah, siapa yang boleh melihat aurat yang lakian atau binian gitu. Nah, jadi tempat dulu kita bedakan. Untuk otomatis kada tempat terbuka ya Allah, Pak.
Kemudian misalnya kada usah di satu di satu tempat di rumah biniannya gitu. Jadi Iya. bisa aja biniannya di rumah biniannya, Seorang, iya. kemudian yang lakiannya juga di rumah Lakiannya, lakiannya iya, gitu. iya. Jadi secara adat kan kadada unsur berdosa ya. Betul, Maksudnya betul. kita gawi karena yang adat ini kan kada kayak syariah ya. Kalau Betul. syariah kan ada dalilnya. Betul. Nggih, ada syarat rukun. Iya. Nggih. Kalau kita kada penuhi berarti kada sah ya. Betul. Tapi kalau adat itu kada ada rukun dan syaratnya. Iya. Kita malah mungkin Bapak maaf ulun tadi kada Iya. tahu pian tahu ulun orang Marabahan pian orang mana? Ulun orang Amuntai. Orang Amuntai. Iya, Nah, iya. jadi mungkin mandi-mandi di Amuntai, Iya. walaupun kita sama-sama Banjar nih, Iya, iya, dengan iya. di Marabahan mungkin Bisa aja beda, kada sama, bujur. antara sama, karena Bujur. mungkin periwayatannya Bujur. berbeda. Jadi Iya. Tuha Amuntai seperti apa, Iya, iya, iya. Tuha orang di Marabahan seperti apa ya. Jadi Iya. kita kada tahu. Nah, jadi tapi hal itu kan kada mau olah mandi kita kada sah gitu. Betul. Nah, jadi Bujur. kada masalah kalau Iya. kada sesuai banget Iya, lawan iya, iya, adat, iya, iya. tapi kita menjaga apa ngarannya rambu-rambu syariahnya. Iya, Nah, iya. jadi kada mesti harus bareng karena Iya, kalau iya. kalau yang ulun lihat itu biasanya bareng ya, berdua gitu. Oke. Jadi Jadi mandinya kada apa-apa, baumbainya itu yang jadi mbak-mbaknya masalah. yang jadi masalah. Dan itu jadi masalah karena orang ini belum suami istri. Ini Ah. seandainya mereka sudah Nggih. nikah, tapi jarang yang melakukan setelah nikah. Nggih. Ya, karena itu persiapan menikah, Iya, kan? iya, bujur. Nah, jadi seandainya sudah menikah, ada apa sebenarnya Iya, iya, iya. suami istri. Nah, Belum kawin lagi mandi bombay Belum sudah. kawin. Ini bujur juga. Jadi agak Ini apa aduh, kisahnya ini, nih? kita kan kalau kita fokus jadi hukum ya berarti kita harus melihat dan Memperhatikan itu. kewajiban kita memang sebagai orang muslim Iya, untuk memperhatikan. untuk memperhatikan itu. Jadi kada ada masalah kita sebenarnya mengikuti adat itu, Nggih. tapi ya harus sesuai. Kemudian yang kedua tadi kan tempat ya. Nggih. Kemudian masalah ngarannya orang mandi, Pak. Iya, Nah, orang mandi itu kan nanti otomatis basah. betul. Karena kadang mandi ngarannya mun basah. Walaupun dalam Batayamum ya Allah. ini dalam istilah Bukan jawabannya basah. sebenarnya bukan mandi tapi Iya. dia bahasanya pemandi-mandi. Ngarannya betul. pemandi-mandi Betul. atau mungkin salah benar, bapapai. Bapak itu ulun biasa mendengar bila paman ulun bapapai duit. Hari Itu raya bapapai yang diam gitu. lain pulang. Nah, ini jadi kalau dalam kita orang Banjar, jadi ada juga yang menyambat pemandi-mandi itu istilahnya bapapai. Nggih. Jadi kalau bapapai itu kan percikan ya bahasa Indonesianya percikan. Model kayak batapung Nah, tawar. jadi begini aja. Nah, Oh. cuman kadang maksudnya ketika bapapai atau memandi-mandi istilahnya tetap basah gitu. Siap. Ini bukan hanya bapapai. Jadi istilah bapapai itu mungkin diambil dari kalau pian pernah melihat atau kita melihat orang memandi-mandi itu biasa pakai mayang, pakai tahu mayang. Mayang pinang. Pinang ya, nggih. Iya, nggih. Nah, mayang pinang. Jadi mayang pinang itu dipakai yang masih anum, Nggih. yang masih ada terbungkus gitu loh. Ya. Karena dibuka. Ya. Nah, mayang. Jadi mandinya itu di atas pinangnya. Jadi banyunya diguyurkan di atas pinang. Oh. Jadi makanya bahasanya itu bapapai ya. Oh, Nah, iya. nggih. Karena Caka ibarat itu shower ya Allah. Coba bahari shower kada ada ya Allah. istilahnya tuh bapapai. Jadi Bapapai. karena dia kada utuh banyu yang Ah. diguyurkan itu. Nah, Iya. jadi bahasanya bapapai tapi tetap basah. Betul. Gitu, nggih. Nah, jadi dan orang Banjar kita sama tahu di Amuntai juga ada sungai kan ya. Nggih. Di Marabahan bagiannya ada sungai. Nggih. Nggih. Nah, jadi biasanya orang Banjar itu kehidupan sehariannya menyamandi di pinggir sungai. Betul. Biasanya kan bajunya Nggih. ya ada. Pakai tapih. Pakai tapih Di sini, tapi di di dada. dada jar Tapi orang di dada, Banjar. betul, Nah, oke. oke. Nah, jadi kalau kita memandi-mandi acara itu tadi adat, itu kan pasti ada hadir ya orang lain. Orang lain. Nah, karena salah satu salah satu tujuannya itu juga memperkenalkan keakraban Nggih. keluarga, Iya. saling tolong menolong, Iya. membantu. Jadi pasti ada orang lain di situ. Walaupun acara itu biasanya khusus sadan bebinian misalnya. Bujur. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah aware bahwa kada boleh nih kalau belum nikah bergabung, Oke. kemudian nanti ada lagi nih menggawinya kayak apa Betul. gitu. Nah, jadi ketika itu maka berarti baju atau pakaian yang dipakai oleh si calon pengantin
itu berarti harus disesuaikan lawan Audiens. ya. Kalau kalau misalnya hadir perempuan semua Iya. atau ada anak kecil aja nggak ada apa-apa, misalnya bisa yang agak sedikit tadi, Oke. karena ya memang secara uruf atau adatnya orang mandi ya kayak gitu Kayak itu, bajunya Pak. kayak itu. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang lain, karena biasanya kan ngarannya gin acara pernikahan ya, Iya, nanti ada hendak diabadikan. betul. Nah, ada yang merekam, Oh, bujur. ada yang memotong, Bujur, iya. apalagi wah ini semua Oh, pegang HP. Nah, ini jadi kalau misalnya lagi hadir itu yang merekam misalnya lakian, Iya. nah dan bukan mahram, Iya. nah berarti harus kita Hati-hati menjaga lah bahwasanya berarti auratnya paling kada atau kadang misalnya rambut yang terbuka nih misalnya. Oke. Nah, jangan sampai berarti terbuka rambut. Berarti Ah. mandi berjilbab lah. Pokoknya pikirkan Kayak gimana apa caranya supaya caranya rambut tuh kada kelihatan. supaya aurat Berarti bahu magin ya, Ibu? lagi naik. Nggih. Nah, jadi ke bawah misalnya kalau pakai tapi aja, berarti kan nih betis ke bawah juga Harus ditutup. harus ditutup. Oke. Jadi yang kedua tuh pakaian ketika itu dan Itu kalau asumsinya tadi akan ada akan ada orang lain lain yang melihat, yang baik selain- itu secara langsung atau melalui Nah, rekaman. ini nanti di share. Nah, Jadi nggih. bagus sebenarnya kalau misalnya kita Muka tuh kedusah iya, gitu. Kalau kita kada apa-apa lah, jadi sebenarnya kita jadi tuan rumah, kita minta lawan si yang hadir nih, Nggih. kalau misalnya merekam buat dia aja kenapa? Iya, iya, Jangan sampai umpat Di-share-share ke lain, men-sharekan gitu. Nggih. Atau misalnya kalau kita bisa sekarang kan ada aja anak-anak gadis atau siapa yang bisa nih memegang kamera atau memegang handycam Iya. atau semua itu ini aja yang Iya. kalau hendak mandi itu secara mandi. Iya, iya. Jadi walaupun sekarang tuh kalau mandi ada bajunya. Jadi ada Bujur. baju apa sih melati. Ah, gitu, ini bujur. yang Jadi dirangkai. kada Kemudian pakai baju Terbuka, iya. baju kaos bisa di Iya, dalam iya. gitu. Jilbabnya cari yang kira-kira rasap lah banyu. Iya. Apa karena tadi sekali lagi ulun sambat kan kalau misalnya kita mandi tadi dalam secara adat itu kada ada mandi kada sah atau sah Iya, gitu. iya. Jadi kada usah terlalu fokus Iya, ke iya, adatnya. iya, Jadi iya. kita pakai adat tapi kita lebih menjaga rambu-rambu syariahnya. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian biasanya yang memandi ini kan orang yang dianggap tatuha ya. Satu hal biasanya Iya. nih. nggih. Jadi kita hormati secara ilmunya, Iya. secara amalnya, Iya. secara usianya. Iya. Jadi bisa kita anggap mereka ini tatuha kita lah Iya. gitu. Nah, jadi dalam syariah itu juga kada apa-apa gitu. Kita Iya. kan disuruh oleh Rasulullah tuh minta saya tabarukan itu dengan siapa aja. Iya. Karena nanti kamu minta doa dengan siapa aja. Iya. Tadi kan mandi ini salah satu wasilah lah berdoa kita dengan Iya. Allah Subhanahu wa taala, membersihkan Iya. diri, tadi membersihkan niat, Iya. membersihkan semuanya untuk menghadapi pernikahan kita yang kita Iya. harapkan nih. Memang pernikahan ini kan ibadah Iya. terpanjang. Bujur. Kita sembahyang cuman berapa menit, Iya. kita puasa cuman 1 bulan, Iya. kita haji cuma beberapa hari, Iya. tapi ibadah nikah ini Sepanjangan. sepanjang kita hidup aja, karena nanti anak, Iya, cucu, buyut bujur. itu semuanya lahir dari pernikahan kita ini. Jadi Iya. kada apa-apa sebenarnya mandi mau siapa aja atau orang yang kita hormati, Iya. itu kada tersalah menurut Nggih. syariat. Nggih. Kemudian ada juga kalau dalam mandi ini kayak anunya, jadi ada ritualnya ya. Ada ritual. Iya, ada ritualnya. Jadi ada yang harus misalnya kayak banyunya itu, Nggih. katanya ada yang harus, kalau di Marabahan tuh Apian pernah mendengarnya ulak Marabahan. Apa itu? Jadi di laut di sungai itu Di sungai, ada alur pusaran Oh, nggih. air. Nah, Iya. jadi ada katanya harus ambil air dari situ. Gitu. Oh. Nah, itu kalau di Marabahan ya. Makanya Julun tadi bisa beda dengan Iya. di wadah Pian. Nggih. Nah, jadi air itu ada air-air tertentu gitu. Jadi sebenarnya kada masalah juga kalau Iya. jadi kambangnya juga beda daerah beda tuh. Beda Nang nggih. masuk ke dalam situ. Kan semua Ada- kebanyu nang pacang kebanyu dimandiakan. dimandikan ini. Nggih, nggih, Jadi nggih. bisa kalau nang mayoritas sih biasanya kita ketemu mawar, Mawar, ya, nggih, melati. melati. Itu yang paling nyaman dicari Ya, soalnya. paling ada terus tuh. Nggih, Kemudian nggih. apa tuh cempaka lah, sama Nggih, yang hijau-hijau itu. Nggih, nggih. Kemudian ada daun apa ya ngarannya, daun yang habang itu.
daun halunjang ya orang kalau nyebut. Nggih. Pernah dengar tapi ya. Wong pada saudara. Halunjang lah ngarannya Iya, lah nggih. halunjang. Jadi jadi masalah-masalah itu kan kepercayaan yang dibuati halunjang itu katanya Nggih. supaya kada diganggu makhluk halus gitu. Oh, nggih. Ada juga daun jaruju ya. Daun Nggih. jaruju itu katanya supaya kayak penyakit kulit tuh hilang. Oh, Jadi sekalian. bagus aja ya lo pada Nggih. masalah gitu. Nggih, Kalau nggih, nggih. kalau yang hal-hal seperti itu memang ditunjang dengan memang bahan atau daunnya itu memang mempunyai khasiat untuk itu Nggih. gitu. Jadi itu bukan berarti kita syirik ya. Nggih, 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 Karena nggih. kadang-kadang Nggih. oh ini percaya. Nah, makanya tadi yang kita inikan tuh harus itu tadi bahwa mandi ini sesuai dengan yang dipadahkan orang dahulu ya. Oke. Iya. Kada sesuai pun harus dimodifikasi sekarang dilulur aja Iya, ke salon bujur, sebenarnya bujur. kada masalah Iya, gitu. iya, Nah, iya, jadi iya. jadi sebenarnya bukan kita mempercayai daunnya, kita mempercayai kambangnya, Iya, bunganya, iya, iya, tapi iya, kita hanya memakai itu sebagai kebiasaan Kebiasaan, aja. nggih. Jadi kada masalah kalau Nggih. untuk itu. Kemudian harus pakai wadai. Wadai. Nggih, jadi ada Wadai. wadainya 41 macam jar wae. Nggih. Yang senang kita yang hadir lah. Sebujur. Karena macam-macam wadai yang kada suka Kita nang tukang ya, makan ya, ya, Allah. iya. Ada pengantin kan misalnya supan makan Iya. dan kada pusing dia dengan makanan. Iya, gitu. iya, iya. Itu urusan nang Urusan tamu hadir aja. gitu. Jadi itu juga kada apa-apa. Dan tadi kada apa-apa seandainya kada cukup 41 satu aja. Iya, iya, iya. Kada iya. masalah gitu. Nggih, Jadi nggih, menjamu orang, bersedekah dengan segala macam mau dimakan kan, Iya. mau misalnya bentuknya kue kah, nasi kah, apakah itu kan kada ada melanggar Iya. syariat. Nah, gitu. Kemudian ada juga biasanya kalau orang mandi-mandi itu menyiapkan piduduk ya. Nah, itu piduduk. Piduduk. Piduduk nih mungkin harus dijelaskan boy supaya generasi nang taat mungkin paham. Apa gerang piduduk kok? Piduduk lah ini. Nah, jadi piduduk ini sering kita temui lah. Nggih. Nah, itu jangan Di banyak dimakan acara. ya, jangan dimakan itu piduduk gitu. Jadi biasanya piduduk ini dibuat dalam baskom Nggih. atau wadah gitu. Iya. Isinya itu apa? Beras. Beras. Nah, beras. Jadi kemudian apalagi ada nyiur, Nggih. ada gula habang, Gula biasanya habang. ada hintalu. Iya. Gitu. Kemudian kalau orang perkawinan tuh biasanya ada lagi tambahannya tuh apa tuh? Benang dan jarum. Benang dan jarum. Benang. Kalau benang aja tertinggal jarumnya nih. Harus sepasang. Benang tuh dengan jarum kawannya. Gunting ada gunting malah. Gunting ada. Ada. Jadi kalau ulun pernah bertakun karena ulun nih ya itu tadi kadang-kadang kita yang sekolah ini kadang-kadang ketujuh protes ya. Ya, apa gerang begitu deh. Apa nih maksudnya? Lo ingat ya hari protes juga. Jadi apa ngarannya pernah bertahun ini fungsinya sagan apa gitu. Iya. Jadi jar tetuha yang ulang tahun itu kalau misalnya ini baras nih, maksudnya ini simbolnya di gasan apa baras itu kan sering kita makan ya. Betul. Nah, apa ngarannya bahan pokok makanan kita. Iya. Jadi kita tuh tapa ulannya tuh mudahan kita terus dapat rezeki gitu, Iya. banyak rezeki gitu. Iya. Nah, jadi oke lah bagus aja gasan orang kawin mudahan rezekinya lancar Iya, gitu. iya. Jadi Karena- sebenarnya pengharapan. Pengharapan. Nah. Gitu. Kemudian kalau nyiur Nggih. apa gula habang Iya. itu kan kata nyiur kan gurih rasanya. Betul. Nah, kemudian apa ngarannya nih gula habang Nggih. itu manis. Manis. Nah, jadi harapan kita setelah kita menikah atau apa tuh kehidupan kita tuh ya lamak manis jurang panjang. Oh, iya, 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 iya. Lamak banget. Enggak. Bohong ya Ada nanti. badut. Iya, manis aja gula diabetes nanti. Iya, iya, iya. Jadi ada lamak-lamaknya, Enggak. ada manis-manisnya. Ada Gitu. manis-manisnya. Jadi itu harapan kehidupan ya kan. Iya, Bukan iya, masalah iya, juga itu kita Iya. memang harus husnuzon Betul. dengan Allah Subhanahu Iya. wa taala. Iya. Ada dengan tidak adanya bahan itu Iya, sebenarnya iya, kita iya. berharap Iya. pernikahan kita kan memang bagus. Kemudian ada lagi isi telur. Telur, nggih. Tinggi. Jadi kalau telur itu jar orang Banjar tuh gasan apa telur karena salah satu tujuan pernikahan tuh kan segan mendapatkan keturunan, dzurriyyat solehah. Nah, yang kuat. Iya, iya. Karena telur ini proteinnya bagus kan. Iya, iya. Kemudian iya. cikal bakal Betul.
bayi deh. Simbol itulah, simbol. Iya. Kalau membuat yang hamil kan kayak apa yang dibuat? Iya, Jadi iya. ya telur gitu Iya, itunya. betul, Nah, betul. jadi itu juga bagus. Siapa yang hamil yang menikah berdoakan anak hamil. Iya, Nah, iya, itu iya, semua pasti semua hendak hendak keturunan. mau keturunan. Nah, Hmm. jadi mungkin kada paham si penganten Iya, nang maandak ini. iya. Tapi Tapi ada nilai ada itu. nilai filosofisnya itu Iya, iya, sebenarnya iya, gitu. iya. Kemudian sama tadi dengan benang dan jarum. Nah, benang Ya, jarum. benang dan jarum ini, nah itu warnanya itu terserah sih ya, Iya. hitam, putih, merah, kuning, Iya, terserah lah. Kalau iya. kalau suka pink-pinknya Warna bukan masalah. bukan masalah. Jadi kalau misalnya harus hitam, nah gitu. Jadi jarum dan benang ini fungsi tafaulannya, harapannya itu adalah untuk kan benang jarum ini biasa menjahit ya. Betul. Jadi kehidupan rumah tangga kita tuh kan dijahit tunggal dikitan ya, Iya. dirajut tunggal dikitan gitu. Ah. Makanya kada dibuati gunting Pak, karena gunting memisah. Oh, kayak itu. Wah, nyar paham jolon nah. Jadi Iya, kita iya, berharapnya iya, kan kita rajut mau seapakah, sedikit kah kemajuannya, yang penting ini terus berjalan. Iya, Jadi iya, iya. kadada mandeknya dan kadada putusnya. Gitu. Iya, Harapannya iya, seperti iya, itu. iya. Jadi benda-benda itu sebenarnya mengandung harapan, mengandung doa Doa. supaya yang baru menikah ini nanti ngarannya sesuai lah dengan yang kita hendak, kita inginkan dari tujuan pernikahan itu, baik secara kita pribadi atau secara syariat kan ada juga tujuan-tujuan pernikahan gitu. Nah, jadi mudah-mudahan harapan itu sesuai. Jadi benda-benda itu hanya sebagai simbol. Jadi kada misalnya ya percaya banget nih harus mandek ini syirik nih gitu. Kita bukan percaya itunya, tapi tadi harapan. Nah, supaya Inya Bu Ai nang nyambet syirik tuh belulur aja juga. Mbak sudah lulur kan ada syirik. Giliran itunya lah. Nah, jadi tapi kita teruskan yang penduduk ini tadi supaya nilainya tuh kada hilang. Bujur. Gitu ya. Ini dan secara agama kita kada salah dalam Betul. syariat. Jadi jangan ditaruh begitu aja gitu. Iya. Karena dia bukan buat memakan siapa-siapa gitu. Nah, itu buat memakan kita. Iya. Jadi nanti diolah apa gitu. Diolah, iya. Biasanya oleh orang Banjar kalau pengantenan, tuntung pengantenan. Jadi kalau misalnya kita resepsi hari Minggu ya, biasanya orang Banjar Minggu Ahad gitu pengantenan. Nanti hari Seninnya itu diolah bubur kan, diolah apa gitu, iya. supaya kemakan. Iya. Jadi bukan berarti kalau diolah piduduk kada boleh dimakan. Itu. Karena ada juga yang memberi pada Tuhan. Itu memang agak bermasalah kalau di situ pula. Tapi jadi kita supaya kada menyalahi syariat kan, kada ada mubazir gitu. Betul. Jadi kita makan kan yang kita taruh tadi, beras yang bagus, apa ngarannya nih intalu yang baik gitu. Kemudian gula habang yang bagus. Jadi kada salahnya setelah itu dimasaki kemudian dimakan. Nah, dimakannya baca doa selamat, insyaallah tabarakallah. Jadi kada ada unsur kita percaya bahwa kalau kada bikin itu lalu misalnya nanti diganggu siapa gitu. Jadi itu hanya sekedar simbol harapan tadi. Kemudian ketika kita sudah tuntung, kada dimubazirkan. Jadi jangan ditaruh begitu aja lalu kada wani memakan gitu. Nah, makanya mungkin perlu juga si pengantin atau orang-orang ini tadi yang betakon itu tadi untuk apa sih sebenarnya gitu. Kayak kita yang tadi ome-ome sedikit ini. Iya. Penasaran awalnya kalau tahu maksudnya seperti itu, ada masalah gitu. Ada apa-apa gitu. Kemudian ya tadi kita makan aja bareng-bareng, toh memang kada gasan apa-apa toh, gasan kita gitu. Juga. Nah, cuman itu ditaruh waktu masih mentah. Nah, nanti kita makan. Jadi kan jadi darah daging nih, harapannya sepanjang masa berarti. Betul. Jadi kada salah dalam hal itu. Jadi menikah. Kemudian ada juga tuh yang ada. Sebentar, Bu, boleh aku bertakon? Ibu kan dulu penasaran dan bertanya dan mendapatkan jawaban. Jawabannya bagus. Bahari gue lon betakonon, siapakah ada keluarga di rumah? Kada menjawab akan gue. Bahihinip haboni kemna anom to aja. Nah, bingung kawan kan? Amun nang kayak tadi penjelasannya masuk akal mana? Kadang-kadang memang ada ya anunya apa sih? Itu zaman pendidikan ala kita tahun 80-an.
Pokoknya Iya, turuti aja. turuti aja, jangan tapi cerewet. Itu jawaban paling aman tak untuk tahun Zaman itu zaman kita. untuk zaman sekarang Iya, sudah udah kata nggak kolek bisa kita. lagi. Iya, Iya. karena seharusnya ya, apalagi Bang Penny praktisi Iya, pendidikan iya. itu sebenarnya kada bukan jawaban yang bagus ya. Iya, betul. Iya. Jadi untuk sekarang ini ya apa kalau kita menggawi itu memang harus sebelumnya lebih bagus dijelaskan. Iya, Karena sesuatu yang kita kerjakan dengan pemahaman, dengan betul. keilmuan, kita yakin Iya. itu lebih mengena daripada yang cuma sekedar ritual Iya, gitu. Jadi betul. itu kadang hanya untuk masalah adat, masalah apa namanya, masalah ibadah mahdoh juga Iya, seperti itu kan. betul. Makanya katanya belajar dulu baru kamu kerjakan. Betul. Nah, bahkan apa tuh? Dibilang bahwa orang yang alim Iya. itu lebih bagus daripada yang abid gitu. Betul. Nah, jadi tuh ibadah mahdoh aja segitu gitu. Iya, Apa iya. Artinya kita itu harus berlaku juga. harus tahu, apalagi yang kehidupan sehari-hari yang tadinya kita anggap itu kada ada apa-apanya Iya, gitu. Jadi betul. atau kita takutan menggawi karena kita kira itu ada apa-apanya Iya, bisa iya, juga. betul, betul, Nah, betul. jadi kita kalau tahu kita kan tenang, Menjalaninya nggak ada lebih apa-apa. tenang. Oh, ini kada apa-apa kok sebenarnya. Iya, Nah, iya, atau iya. oh ternyata ini kada boleh ya kada kita gawi, Kada kita gawi, gitu. betul. Kada sesuai dengan ajaran syariat ya jangan kita gawi, jangan Iya. kita sarankan Iya, orang betul. menggawi. Kemudian kalau ada orang menggawi kita perlu luruskan. Iya, betul. Kalau betul. kita tahu. Oke. Nah, jadi dan bertanya itu memang harus dengan orang yang Iya. pun menjawabkan. Akan menjawab. Oke. Mungkin ini masalahnya kemampuan menjawab itu penting juga lah. Iya, Iya. mungkin bisa ada juga Sidin tahu tapi Sidin koler menjelaskan. Bisa juga, iya. Karena kadang-kadang Banyak yang dipikirkan iya, tidak. karena orang kawinan tuh kan sibuk. Iya, Iya, jadi kada sempat lagi lah. Oh ya udahlah kamu Pokoknya gawe begini aja situ. gitu. Apalagi kalau posisinya jadi pengantennya. Betul, Nah, oke. ikam nih kami sibuk-sibuk sini kan bisa nikam. Iya, gitu. iya, Nah, iya, jadi bujur. bisa jadi seperti itu. Iya. Jadi apa ngarannya? Ya kalau masalah untuk hukum-hukum pernikahan kan ada tugasnya tuh di KUA Betul, betul. yang memberikan penyuluhan Betul. apa nih hak kewajiban suami istri Betul. atau apa kan sudah ada tuh bidangnya. Iya. Tapi untuk bidang budaya nih memang kita karena manut aja tadi. Betul. Apa yang digawi orang rumah, Iya. nah itulah yang kita Iya. gawi. Kemudian yang kada kita orang rumah gawi ya kita kada tahu karena itu memang dari turun temurun. Dan Betul. kada semua orang tua kita tuh tahu gitu. Betul. Jadi ada yang menggawi, ada yang kada. Karena Iya. kadang kalau kita lagi berpanderan misalnya, aku dulu waktu kawin keni Iya, gitu. iya. Nanti yang sekong, aku ada itu. Iya, gitu iya, kan. iya. Kita yang sama Banjar, Iya. apalagi misalnya yang lintas Beda nih, yang suku. beda apa? Beda Budaya. suku, beda budaya, atau beda level pendidikan. Betul. Kadang-kadang Betul. bisa juga apa mau Belain. belain gitu. Iya, Nah, iya. karena mungkin ya tadi kalau misalnya orang sekarang hendak ringkas aja ngapain mandi-mandi gitu ke salon aja. Iya. Nah, Iya. sudah maksudnya Iya, kan iya. ada lagi berarti yang Ah, itu kan. ah, Padahal sayang juga kalau Iya. misalnya budaya itu kan ciri khas ya. Betul. Kalau misalnya kita bisa lestarikan, Iya. kenapa tidak Iya. gitu? Karena budaya itu bukan berarti sesuatu yang harus semuanya harus dihapus. Karena Iya. kalau kita belajar belajar apa fikih, ada Iya. salah satu kaidah fikih itu juga yang namanya al-adatu muhakkamah. Betul. Nah, jadi adat itu juga bisa dijadikan Dijadikan. salah satu dalil hukum. Betul. Dan itu ada gitu. Iya. Jadi kada mesti harus bila adat berarti buang nih gitu. Ada seperti itu Iya, seharusnya. iya, iya. Nah itu kemudian ada juga lagi apa tuh kalau dalam Lawan pula anu juga kalau misalnya nih lah pengantin nih langsung misalnya ke rumah cantik atau rumah perawatan. Iya. Ya Allah, itu mungkin secara substansi sama-sama membersihi awak, Iya. mungkin molah lebih harum, tetapi ini kan kadang-kadang dalam prosesi mandi itu urusannya tuh kan sekedar itu kan. Oh iya. betul. Urusannya nih soal ini ketemu dengan orang Tuhan yang memandiin, Iya, mungkin iya. sambil dibacain sidin Iya, juga iya. doa-doa kah, iya, ayat-ayat ada, kah. iya. Ada silaturahminya, kan Iya. yang kita kada tahu dengan keluarga kita yang Iya. mana ada. Dan jujur Jarpian ya kalau Ada sekarang hubungan emosional. iya, ini. Kalau sekarang ini jadi apa kayak bertambah gitu loh Pak ritualnya itu. Jadi biasanya ada baca Yasin dulu. Iya. Nah, jadi baju yang dipakai ini
adalah baca banyu bekas kita habis baca Yasin, Yasin. baca ayat Al-Qur'an, Nggih. baca salawat Iya. gitu. Nah, jadi banyunya berarti beda memang dengan Nggih. yang maksudnya kalau tadi Ada banyu keran biasa. di situ walaupun di sana pakai air mawar juga. Nggih, gitu. nggih, nggih. Tapi ini air mawarnya beda. Iya. Banyak harapan tatuha atau orang yang hadir di situ iya, yang iya. ya ditampung Iya, dalam iya. ini apa banyu Dan itu mungkin tadi. itulah kalau prosesi memandi ini kan syahdu loh. Nggih. Mungkin Nang Tuhan ini bisa menangis itu Nggih, waktu memandi rancak, itu. ya rancak seperti itu. Karena merasa mungkin bahari inya nih mandi waktu hanya lahir. Sekarang sudah hendak udah kawin kawin, orangnya. dan- Kayak itu. Dan itu memang betul. Tadi karena kalau misalnya acaranya bibinian haja nih Iya, tadi, khusus, Kak iya. Ulun kalau hadir tuh sering-seringnya memang bibinian haja Nggih, gitu. nggih. Jadi memang apa ngarannya mandinya tuh bukan hanya sekedar diciplok gitu. Iya, iya. Kadang ada di Ya, kubu itu. gitu. Itu mandi yang memang apa sih ngarannya tuh kayak jadi kita mungkin alhamdulillah ya ada budaya itu. Jadi kita mandi yang kita dimandi orang tuh kan waktu bayi. Betul. Jadi kita banyak nih dimandi. Iya, iya. Ya waktu kita bayi karena belum pernah mandi gitu. Iya. Itu kan dengan sayang tuh mama Iya, mau mandi gitu. betul. Ya kemudian anak berubah fase kedua nih Betul. sama Berumah dimandi tangga, lagi. dimandi pulang. Itu pasti orang yang dituakan tuh kan pasti yang pertama ya orang tua kita Betul. gitu. Jadi tabarukan paling bagus tuh dengan kuitan paling iya. bagus banget. Iya, gitu. iya, Jadi iya. pasti ada tuh siraman kuitan. Bahkan biasanya kita yang belum atau yang sudah Iya. itu anak empat tang mau ulun kubui gitu karena kada Jarang-jarang kada punya dapat kesempatan kesempatan dimandi kuitan lagi seperti itu kayak itu. Nah jadi banyak tuh apa orang-orang yang atau yang kayak halus-halus anak-anak mini Betul. apa nih mandi dulu nih kubui Iya, nih iya. walaupun mungkin sebenarnya mereka cuman ikut-ikutan ya Iya, ada iya, unsur apanya Iya, cuman iya. ya itu tadi bahwasanya kita dapat ikatan yang kayak itu tuh Iya. jarang. Apalagi kita mungkin sekarang nih agak orang apa kita dengan nenek kita atau dengan Iya. mama kita tuh kan generasinya jauh. Betul. Kalau orang ini dengan anak itu yang kalau bahasa keren namanya I love you itu biasa ya. Iya, Dan iya, iya. anaknya I love you Ungkapan- tuh. Orang ungkapan bahari kan kasih kada ada gitu. Aduh, apa itu? Dan kita Gengsi. kita kan kita tuh apa namanya suruh salaman aja dulu tuh setelah sekolah kayak yang karena kita Iya, ada iya, bisa yang iya. mengucapkan secara Iya. apa Iya. verbal Iya, gitu nah iya. rasa ungkapan itu nah jadi Iya, iya. salah satunya ya dengan acara itu Iya. mungkin akan terlihat sayangnya kuitan Iya. dengan anak atau rasa anaknya terharu bahwasanya kuitannya tuh Iya. seperhatian itu Ah, loh oke. dengan anak gitu nah Jadi ini bukan seperti mandi kita biasa setiap hari, ini Iya, kan, khusus. gitu. Iya, jadi kada salahnya juga kalau Iya. seandainya karena kalau kada ada momen itu kan mungkin kayak Iya. oh ya sudah apa nih anakku kalau misalnya anak duitnya sana pergi ke salon gitu atau ke rumah spa gitu Iya, iya, iya. kan tiap hari juga kita diberi duit sudah Iya, iya. Apa bedanya? apa bedanya dengan nikah gitu iya, nah iya. jadi nilai apa kulturnya yang itu tuh kadang kita temukan tadi iya, kalau iya. misalnya kita tulakan ke Langsung. salon gitu Iya. ya kalau di salon kan ada juga yang memandikan tapi kan dia petugas ya Ya, kita tidak punya hubungan apa-apa kan, hubungan kecuali emosional, konsumen dan dan penyedia jasa. Gitu. gitu. Iya, Jujur, betul. benar itu. Nah jadi ada juga tuh yang setelah mandi itu tadi bertapung tawar. Nah, tepung tawar Ada itu yang bagian tepung juga tawar tuh. itu Iya. ya. Jadi setelah mandi itu biasanya kalau di orang Banjar tuh ada kain yang dilipat-lipat itu loh. Dilipat habis itu ditumpuk-tumpuk tapi bahalai kan Iya, tapi bujur. gitu. Itu segi empat kalau Segi leh. empat, nah, disusun beberapa tumpukan. tingkat, nggih, nggih. Nah duduknya di atas situ ya Enggak sih pengantinnya duduk di atas itu. Nggih. Ya, jadi kemudian setelah itu tadi ditapung tawari jauh orang Oke. Banjar. Jadi tapung tawari itu apa dikasih Dipapai nah, banyu leh. dipapai banyu harum ya. Banyu harum. Nah, banyu harum Kak. Ada minyak apa aja? Minyak boreh kah ngarannya kalau ingat nah. Nggih. Nih, jadi ya minyak harum lah gitu. Minyak harum. Jadi ditapung tawari di setiap sendi ya. Oke. Kanan sini apalagi pokoknya sendi lah nih. Nggih. Nah, jadi istilah sama itu juga harapan doa ya. Karena pengantin itu perlu persiapan fisik. Betul. Karena berdiri seharian loh. Nah, iya bujur. Bisa bujur. Kada sempat Ambahan nang di kepala bibiniannya pang terutama. Ini Iya, habis itu barat. pusing pakai
mencium bau melati mawar seharian seharian. kan. Tapi ya secara ini kan awak uyuh gitu ya. Bujur. Kemudian apa ngarannya mental juga Mental. mungkin takutan gugup jadi orang Banjar anak kawin nih kayak Iya, apa sesuai harapan kah Iya. atau kada Iya, ya, iya, kita jadi itu juga salah satu bagian berdoa ya. Iya. Kayak kalau misalnya apa ngarannya betapung tadi dulu ulun ini termasuk orang yang tadi agak omeh tadi kan. Nggih. Penasaran Nggih, ya kita. penasaran. Kenapa? Apa yang dibaca Iya. gitu waktu yang betapung tawar tuh Nggih, apa yang dibaca? nggih. Dibacakan salawat. Oh, kalau salawat kan bagus ya. Bagus. Maksudnya ini kalau salawat tuh biar Nabi kalau salawat sekali kepada aku jawab 10 Iya. gitu. Kemudian nanti dapat rahmat Allah gitu. Iya. Dalam hidupnya apa yang kita harapkan selain dari rahmatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal itu juga kadang merusak Sama sekali kada bertentangan. kada bertentangan dengan ajaran agama kita. Walaupun misalnya ya udah kalau hendak baca salat aja pada usaha itu ya nggak apa-apa. Iya. Mau kada hendak teh kada Kada apa-apa. apa-apa, gitu Cuma kan. mun orang menggawe kada Kada salah. gitu. Nggih. Nggih, jadi karena tadi dari awal kita yang namanya adat ini tadi juga kada sah atau sahnya Iya, gitu. Jadi iya. bisanya kita mau gawe ya oke. Dan itu kada masalah selama tadi yang kita gawe kada melanggar Nggih. rambu-rambu syariah. Nggih. Kemudian ada juga yang setelah itu baru di apa sih? Nih digosok lawan yang kuning-kuning. Nah, itu Iya, apa bapidara orang nyambat. Lain ini lah kok. ada juga jadi bapidara tuh supaya katanya kada diganggu apa Makhluk gaib. makhluk gaib gitu. Ya mungkin nilai itunya ya tadi ininya. Jadi kalau orang kita dahulu kan ilmu medisnya dikit ya, maksudnya Iya. kada terlalu ini. Iya. Jadi kalau misalnya pingsan, pengantin itu dipadahkan diganggu orang gitu. Iya. Padahal mungkin ya dia kecapean, Kecapean. keuyuhan Betul. gitu karena kurang guring tadi kan awaknya Nang dipikirkan dipikirkan banyak. banyak. Apalagi kalau misalnya nikahnya dia urus sendiri. Ada Iya. kan yang orang tuh Mana kayak yang nyenang kawin, mana yang jadi nanya, panitia. iya, jadi ada yang kayak nanya tulak membagi undangan Iya, lah, betul. nang inya menukar apa memesan catering inya juga Iya. gitu kan. Itu apa sangat masuk akal kalau Kalau kemudian dia kelapahan dan kelapahan dan pingsan. Iya, itu jadi tidak mungkin secara ininya ilmu orang bahar itu ya kan kalau yang itu kan kalau yang pidara tuh Janar kah? janar. Janar. Janar tuh bagus kan ya anunya Ya, ada antiseptiknya. antiseptiknya. Jadi sebenarnya ya tadi itu sebagai harapan dan Ya. doa. Jadi kada tuh salah. Juga ada juga yang indah dipidarai kayak itu karena didatangi jin sebenarnya. Karena pernah dengar kayak gitu. Jadi kada ada orang Sebenarnya justru untuk menghindarkan dari Menghindarkan. itu, bukan mengiau lah. Itu lain ritual mengiau gitu. Iya, iya, Jadi iya. kada masalah seperti itu. Kada ada merusak juga dengan Jadi ajaran kalau ini Lon kan. boleh sedikit garis bawahi, ada pesan benang merah tadilah mulai dari urusan mandi sampai betapung tawar sampai bapidara. Jadi konsep doa dan pengharapan itu dalam adat dan budaya itu, doa tuh kada mesti diucapkan. Iya, betul. Doa tuh bisa berbentuk lain, simbol, ya. makanan, alat-alat kehidupan sehari-hari kayak benang dan jarum Iya, tadi. iya. Itu sebenarnya simbol dari pengharapan. Mungkin orang menyambat, kenapa gerang tadi langsung meminta doa aja. Nah, itu bedanya ya Allah. Iya, Ada nang adat, ada nang ada yang secara syar'i ya kita karena pasti kita sudah ya kalau misalnya secara syariat maksudnya ada juga sih cara-cara yang seperti itu. Misalnya kalau misalnya kita hendak kawin ini kita gawi juga gitu kita dan tadi Julun ada bagiannya yang yang mengurus yang memberikan edukasi kepada calon pengantin ini misalnya kenapa kada sholat hajat aja kayak itu kan sholat hajat memang minta hajat ya itu disuruh juga itu digawi juga itu jadi dua-duanya kita gawi gitu. Jadi sembahyang hajat pengantin dilajari biasanya kan kita apalagi yang Bapak kalau kulon salah tangkap tadi kan juga anak pesantren nah gitu. Kita tuh setiap punya keinginan pasti disuruh banyak-banyak sholat hajat nah gitu mendekatkan diri dengan Allah apalagi hendak kawin mulai rumah tangga ya bujur apa aja yang kita minta jadi makanya di dalam kita kalau di pesantren kan ya
tiap malam antara maghrib isya Iya. suruh sholat hajat Iya. gitu. Jadi kayak wajib kalau kita di Iya, pesantren itu iya, sholat hajat betul. tuh kayak wajib Kayak wajib. gitu Inge. Nah jadi itu juga disuruh, maksudnya kita nah ini naktin hendak kawin. Iya. Kalau misalnya sholat hajat biasanya malam Jumat aja, ayo sekarang tiap malam. Iya. Nah, supaya pian kan ini hajat besar nih Betul. dalam hidup kita. Iya. Nah itu pian gawi gitu. Iya. Supaya apa? Supaya dimudahkan, dikabulkan oleh Allah, mulus nih jalannya, Bujur. kada ada rintangannya. Bujur. Atau kalau ada rintangan kita cepat Bisa. dapat solusinya. Nggih. Karena kadang-kadang kita nih orang Banjar kadang-kadang masih atau apa menyambat kabul hajat tuh kalau misalnya mulus gitu baru Wah, ada masalah tuh kayak kata kabul ya. kada kabul hajat Padahal sebenarnya kabul aja. juga. Ya, cuman berarti ada tambahan pahala nih Iya, yang akan kita iya, dapat karena iya. kita Agak susah ada sedikit ada mencapainya. ada ikhtiar lain nih Iya. selain yang langsung tiba-tiba struk gitu. Iya, iya. Nah ini jadi kadang-kadang ada juga tuh yang kayak itu, nah ini ngali bener nih, jangan apa kawinnya ada aja apa jarang banyak huhuasnya. Huhuas. Ya. Nah, betul. Ada Betul. huhuasnya gitu. Ada huhuas itu juga jalannya Allah kasih gitu. Betul. Jadi ada yang memang kayak jalan tol. Iya. Tapi jangan lupa balik jalan tol juga bayar kan. Ya, ada Jadi harganya. mungkin mereka punya defisit apa Iya, sebelumnya, iya, jadi iya, Allah iya. kasihnya yang capleng. Iya, iya, iya. Kita yang punya kada defisit nih berarti Allah kasih beli untuk Iya, nih iya, jalan iya, biasa nih. Iya. Nah, kada apa sebenarnya. Jadi Iya. dua-duanya kita sebenarnya jalankan. Iya. Jadi yang pengantinnya disarankan untuk banyak-banyak salat hajat. Betul. Yang si orang tua juga misalnya masih ada orang tuanya itu disarankan karena sama aja apa kita sebagai orang tua atau kita sebagai calon pengantin sama-sama berharap Iya. acara ini lancar gitu. Jadi bukan hanya lancar pas acaranya Betul. tapi setelahnya juga itu kita yang- menjalani rumah tangga karena itu kan cuma seremoni. Iya, betul. Jadi Sehari selesai. sehari selesai. Kalau secara syariat kan gampang banget sebenarnya Iya, nikah itu dan betul. bisa kita gawi dalam waktu 2 jam beres-beres nih dari awal sampai Iya, iya. akhir. Cuman supaya ini gaungnya nih memang kita karena manusia ini memang perlu sesuatu yang kelihatan Iya. supaya nilai sesuatu itu dia bisa menakar gitu. Iya. Nah, jadi kada gampang-gampang nih menghalalkan Iya. seseorang yang asalnya kita Iya. ya sangat semuanya haram. Iya. Jadi kalau dalam hukum fikih itu Iya. interaksi laki-laki perempuan ini kan semuanya haram. Berpandangan haram, bersentuhan haram, bahkan suara Betul. ada yang bisa jadi Haram. haram gitu. Nah, ini semuanya halal. Jadi itu sesuatu yang luar Mengubah dari nang haram ke halal. halal itu Luar luar biasa. biasa. Anggih. Nah, gitu kan makanya misakon Golizo. walizo. Kata Iya. Allah Subhanahu wa taala itu janji besar Iya, kita iya, dengan iya, Allah iya, Subhanahu iya, wa taala. Nah, untuk menempatkan ini sesuai porsinya Iya. itu perlu sesuatu yang dilihat. Iya. Karena manusia ini makhluk visual. Betul. Betul. Kalau menghayalnya kadang-kadang Iya, beda nih iya, hayalannya iya, gitu. betul. Karena kada menutup juga mungkin sebagai salah satu nikah itu kan salah satu apa namanya sarana untuk menyalurkan hasrat biologis. Gitu. Betul. Kadang-kadang mungkin itunya aja yang Ya, yang terpikirkan, terpikirkan, tapi yang berdampak lainnya Ya. atau apa sih konsekuensi dari akad nikah ini? Betul. Kadang-kadang Ada tanggung ada jawab, ada ada macam-macam nanti. macam-macam ya. Jadi ada hubungan yang harus dibina Betul, setelah itu akan betul. ada kehidupan lain Iya. nah setelah yang akan kita temui nanti Iya, setelah betul, itu gitu. betul. Nah jadi itu perlu ini mungkin itu ranahnya adat mungkin membikin itu Mm-mm. supaya orang-orang yang akan memasuki fase pernikahan nih tahu Iya. apa garang nih pentingnya Pentingnya. kedudukan si pernikahan Iya, ini. jadi ritual-ritual itu semacam diolah oleh adat lah orang Bahari Bahari untuk menyiapkan memberi tanda. nggih. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini sesuatu yang Luar besar. biasa. Jadi bubuhan nang hendak Hendak kawin ini. ini ditandai ya, apa jangan takajut ya Allah. Jangan terkejut Nggih. bahwa ini nanti beda dengan Nggih. yang sebelumnya Nggih. gitu. Jadi kalau yang misalnya sebelumnya tuh kita kalau perempuan ya misalnya ulun apa perempuan-perempuan yang tadi kayak hendak keluar rumah tuh kayak cepleng aja situ kamari Iya, langsung aja. kada ini
ini ada loh yang harus kita minta izinnya Iya, gitu. betul, Karena betul. izin dari suami dengan orang tua tuh beda. Betul, betul. Ya, orang tua kan banyak sayangnya ya. Iya, iya, iya. Dengan anak kadang-kadang ya yang kada setuju pun oke lah sana Iya, tulak lah iya, gitu, iya, iya, gitu iya, kan. iya. Mah perjalanan mah tulak aja perjalanan ini aja, tapi menyangui aja duit Iya, iya. gitu, kuitan gitu. Kuitan. Tapi kalau dengan suami Beda. beda. Suami kalau misalnya karena tadi kita kan baru kenalnya Betul. nikah Setelah nih, menikah, gitu. ya. Jadi kalau misalnya izinnya mah tulak nih, suami kan nyamannya nyambat kada kalau bisa tulak kan bisa aja Iya, iya, gitu. bujur, bujur. Karena kita interaksinya baru gitu. Betul, Kada betul. dah hendak menjaga apa sih ya, kayak sayangnya mungkin Iya, belum atau iya, kayak iya, gimana iya, nah, iya. kada tahu. Jadi akan beda nih pastinya. Iya. Jadi perempuan tuh perlu tahu gitu. Iya, Nah, maksudnya oke. ini. Makanya ada juga dalam adatnya itu dikelilingi sama lilin dan cermin. Mana hanya ribet di Nah, ulun. jadi nanti tadi setelah di tapung tawari, Tapung tawari, jadi dikelilingakan lilin sama cermin. Ah, Nah, jadi kan lilin tuh penerang ya. lilin Ya, penerang. gitu. Kalau cermin tuh ya kita berarti harus introspeksi diri. Oh. Makanya dia keliling nih. Jadi dalam setiap sudut benak kita, Kita nih harus sadar. harus kita introspeksi sebelumnya. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita sudah menikah gitu ya. Jadi ininya aja tanggung jawab dosa, nanti tanggung jawab laki gitu. Kisahnya kayak Nah, itu, ada Pak. kan gitu kan. Jadi cowoknya surga nerakanya kita jangan laki gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau laki, ada istilah Jawa tuh kan, laki ke surga, istri ke surga. Oh iya, gitu. bujur. Jadi bini ke surga, Iya. laki ke neraka, bini berarti ke neraka. Iya, Jadi iya, iya. mentang-mentang sudah ada nih yang menanggung akan dosa dan kita, jadi kita sekehendak hati. Gini. Itu bahasa Jawanya apa? Swargo ikut, neraka katut. Oh gitu. Kita cuma tahu bahasa Indonesianya kayak gitu. Iya. Jadi, maksudnya kayak gitu. Jadi apa ngarannya, kita harus kalau misalnya suami kada sesuai dengan Iya. ekspektasi gitu. Iya, iya. Berarti kita pertama introspeksi dulu kita Iya. nih apa nih, maksudnya kita memang salah atau Iya. kita memang kada sesuai Iya. atau apa. Jadi kan itu bagus tuh sebenarnya, maksudnya Iya. filosofi yang bagus. Iya. Dan cerminnya kan berbarengan sama lilin. Iya, nah, jadi iya. dia betatai gitu. Artinya kita nih bercermin tuh kalau kadep kan kada melihat ya. Bujur juga, ini bujur. Walaupun aku udah nih introspeksi tapi Cerminnya ada cahayanya, ada kelihatan. kada kelihatan. Oh. Nah, jadi maksudnya aku udah introspeksi tapi maksudnya Belum kelihatan juga belum, masalahnya. makanya karena kita kada pakai penerang gitu. Oke. Jadi artinya introspeksi yang kita lakukan tuh yang kita tuh memang netral, bukan kita ininya, tapi kita harus melihat kalau aku jadinya kayak apa seandainya. Jadi itu bagus banget sebenarnya Iya, filosofi, iya. nilai filosofinya. Amun dilihat sekedar cermin, lawan lilin dikulilingakan, kita kada Kan, paham maknanya lah. iya, jadi Tapi kita kalau maksudnya, dijelasakan kayak ini, ini kan bisa jadi ini syirik banget nih, udah apa nih penyembahan Iya, apa iya, gitu, iya, pakai iya, api, iya, pakai iya, apa iya, gitu. iya, Karena iya. mungkin bisa jadi kan dulu orang sebelum Rasulullah ada agama Majusi yang Iya, menyembah, iya. ini turunannya mungkin dari jangan-jangan situ, api yang gitu. sama ya. Padahal kan ada Ada urusannya. unsur situ gitu, bukan itu, tapi nilai filosofisnya ya seperti itu, bahwa kita tuh dalam rumah tangga artinya sering-sering untuk Cermin. cermin. Introspeksi. Jadi bukan hanya melihat muka glowing atau misalkan kesalahan apa yang kita apa, lakukan. atau misalnya kita suka ada salah, kita hendak bagus lebih baik kan. Iya, Ya betul. kalau jar Nabi itu manusia yang beruntung itu kalau yang hari ini lebih baik dari kemarin. Berarti kalaupun kita kada punya salah, jadi introspeksi itu bukan hanya untuk orang yang punya salah. Nang rumah tangganya bagus pun, Iya. itu kalau introspeksi berarti bisa nanti Iya. kualitasnya Iya. lebih baik gitu. Naik kelas ya, Naik Pak. kelas karena kita Apa jurang pendeta Sabtu apa? Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. nanti bapaknya ahli tasawuf karena harus bergantian kayaknya kita malah. Jadi mun hari ini levelnya sudah bagus, Iya. mun naik level mungkin yang bagus hari ini masih belum bagus lagi Berarti untuk level orang yang di berikutnya. atasnya, Iya. gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan berarti hanya introspeksi itu ketika sudah salah. Jadi kalau ada salah pun gitu. Karena Iya. ya ngarannya kita manusia ini pasti tadi hendak yang kayak jadi kalau ya kita diciptakan Allah tuh pasti maunya tuh yang bagus, yang lebih baik gitu. Jadi kada salahnya kalau kita selalu belajar untuk mendapat yang lebih baik gitu. Jadi itu filosofi dalam
adat bermandi-mandi ya. Setelah itu hanyar belulur gitu Oke. gantian tadi. Oke. Itu supaya ya haranya hanyar tak umba ini yang dulunya kada pernah guring Guring betatai. betatai Iya. kan kalau gitu wajar banget Iya, iya, gitu harus kita bersih untuk awal. bersih awal Oke. gitu untuk apa ngarannya supaya kada ada ilfil istilahnya Iya, orang betul. dengan apa dengan Belum lagi mau partner mulai rumah baru tangga ya Allah, ini, sudah ilfil, bah. nah, itu Kacau susah itu. gitu. Karena kalau Kacang lawas nih bersama hidup. kayak Iya. kalau jar nabi kan kalau ditarik sebelumnya itu kalau kamu kalau nikah tuh boleh melihat gitu kayak tadi Iya. hubungan antara laki-laki perempuan tuh tadinya kan sebenarnya Serba haram-haram tidak boleh. serba tidak boleh gitu. Jadi kalau fikih itu anu banget saklek banget Iya. mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tapi ketika untuk menikah itu boleh Iya, melihat, iya, boleh wajar. berbicara. Makanya Iya. kalau ulun biasa karena di Alpalah Pak ya, Ya. di pondok tuh kalau untuk anak-anak karena di pondok tuh ada juga yang nanti dia selesai alia langsung kawin gitu. Oh iya, Iya, sudah masih disiapkan calonnya. jadi masih ada yang seperti itu. Iya. Jadi kan apa namanya? Kadang-kadang tuh mereka usianya berapa sih? Iya. 19, 19 Iya, gitu. betul. Jadi 19 paling ini. jadi itunya tuh maksudnya pikiran mereka tuh dan anak pondok yang tahu banget terkurung. Iya, Mereka kada pernah melihat iya. dunia luar tuh sebenarnya seperti apa lagi di dunia berumah tangga gitu. Iya, betul. Ini jadi kalau anak-anak nih kan coba kalau kita takuni nggak tahu kalau adik-adik mahasiswi ini ya Iya. apa misalnya pian tuh kalau anak cari calon yang mana yang kayak apa gitu itu mereka dangkal banget pokoknya Ustaz Jahai lulusan Yaman gitu. Oh, model kayak brandnya lulusan Kayak Yaman brandnya gitu lah. Yaman, lulusan Mesir gitu kan. Jadi lulusan Yaman, lulusan Mesir ini kan dalam tanda kutip ya. Maksud Yeah. manusia ada juga sebenarnya lulusan Yaman, lulusan Mesir yang sebenarnya mereka juga sama dengan yang lulusan Alpalah nih ilmu berumah tangganya juga. Iya, ya minim. Minim. Artinya ya oke lah urusan agamanya mereka TOP Tahu. lah Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Tapi urusan muamalahnya Iya. sama gitu. Jadi harus jadi perlu bertemu. Jadi pernah lah kalau itu kadang-kadang pernah lah ngajak ngobrol gitu Iya. lawan calon ini kada sopan gitu. Nah, seharusnya dalam rangka membina rumah tangga ini kita perlu ngobrol. Itu Iya. bukan tempatnya sopan Iya, gitu. iya, iya. Karena kita harus menyamakan visi dan misi Iya, kita. betul. Ini rumah tangga kita mau dibawa Anak kayak kayak apa gimana pacaran? gayanya Iya, gitu. iya, Nah, iya. gaya apa nih? Gaya Iya. rock and roll, gaya dangdut, atau gaya apa kayak gitu. Nah, Ada kawan ulun boy. gitu. Jadi kawan ulun untuk membayar sekolah dulu. Jadi jadinya tentunya perempuan Iya. cepat lah menikahnya. Iya. Jadi cah, ini yang menjodohkan ulun aja kecil. Nggih. Nah, kan sama-sama santri, sekong Sekong santriwati. Ah, tapi memang sama-sama saya lulusan S1 waktu Iya. itu. Jadi Jolon kayak apa deh? Kalau gaya bubuhan nangnya orang Jawa Timur lah. Nggih. Kalau bubuhan gus-gus Oh, nyai-nyai iya, Jawa Timur Ning. kayak kalau nang anum tuh ning lah, Ning. ning Jawa Timur kayak Pak. Ya kalau aku dulu Acil membawa calon lakiannya, paman membawa ulun, Nggih. lalu kita ketemu di ruang publik di mall waktu itu. Jadi bepender tapi di tempat umum. Nggih. Umum jadi karena Acil lawan paman ini ninggalakannya lagi. Nggih. Mungkin apa nang dicari jadi memberi kesempatan lah Iya. kesan betakon. Apa jualan pertanyaan pian non calon lagi pian? Jadi pertanyaan pertama, apa pendapat pian tentang poligami? Oh, maju. Ngerinya Langsung pertanyaan berat ya. langsung berat. Aku aja itu no pikirkan berdahulu aja. Tapi maksudnya ini menggarisbawahi Iya, yang pentingnya kita tadi lah. tadi menyamakan Oke. visi dan misi karena tadi kita mungkin secara ilmu mungkin kita sudah belajar di fikih bab munakahat habis dan beberapa kitab kita Iya, baca iya, gitu. iya. Sudah Tapi paham lah. kayaknya sudah paham untuk itu cuman untuk anak santren ini Iya, ya. Mungkin iya. anak yang di luar belum bisa jadi mungkin belum tahu juga. Cuman maksudnya walaupun kita sudah hatam berapa kali itu baca kitab Iya. secara praktek karena Iya. kita kadang mempraktekkan sendiri, Iya. kita mempraktekkannya berdua, Iya. kita perlu Sama-sama. sama-sama ini berdua. Sefrekuensi. Jadi itu hal itu juga, nah mungkin apa ngarannya perlu kita anukan nih dengan Iya. dengan apa ngarannya dengan calon Calon. pengantin ini Oke. tadi bahwasanya hal itu penting juga untuk Oke. kita ini kan karena kalau sekarang tuh
ya mungkin karena gaungnya apa sih namanya acara pernikahan nih kadang-kadang kita imbas dari adat tadi ya. Iya. Jadi ada juga adat yang kebablasan istilahnya Nah, sekarang. oke. Jadi misalnya yang lebih penting tuh kayak pakai baju apa, Iya, iya. tempatnya Di mana? cateringnya, Berapa oh undangannya? iya, dia dapat apa live kah atau Iya, iya, nah iya. mungkin agak itu sebenarnya menyita waktu dan Betul. perhatian banget selain Iya. menyita duit ya. Betul. Iya, iya. Nah jadi akan Seolah-olah itu penentu kehidupan berumah jadi tangga kalau lah. misalnya apa pestanya mewah berarti oh nanti ini anunya bagus gitu, maksudnya rumah tangganya Padahal belum pacaran tentu ya Allah. belum tentu juga. Belum Nah tentu. jadi sebenarnya ada esensi yang kita harus apa kita padahkan lawan calon pengantin ini atau calon orang tua yang akan melaksanakan Betul. pernikahan anaknya ini, bahwa hal-hal yang kayak gitu tadi itu jauh lebih penting karena rumah Iya. tangga tadi kan hanya sehari 2 hari Betul. waktu pesta aja itu Iya. alasannya Iya. apa ngarannya pacang ada terus gitu. Iya. Nah jadi itu filosofi yang mandi-mandi yang yang Iya. sebelum menikah ya. Iya, iya. Kemudian ada lagi mandi apa tadi? Mendit orang hamil. Ya, hamil. Enggak ada salah 7 bulanan kah, Pak? 8 bulan kah? Nggih, kita kalau di Banjar itu cuma sekali. Nggih. 7 bulan dan anak pertama. Oh, iya. Tapi kalau Jawa ada tuh 4 bulanan. Oh, Nggih, iya. jadi karena ulun apa ngarannya masyarakat kita tuh ada yang Ada yang Jawa, ada yang Banjar. Banjar gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang Jawa dia dari 4 bulan. Oh, Jadi iya. kalau orang Jawa tuh kenapa jadi 4 bulan? Karena katanya peniupan roh itu kan Di 4 bulan pertama Iya. ya. Jadi apa namanya mereka menghormati kehidupan itu juga dengan Oh, mandi. iya. Nah, kalau kita di Banjar 7, Nggih. karena 7 itu kalau misalnya lahir ya Iya, biasanya kan secara ilmu kedokteran medis itu prematur. kemungkinan prematurnya hidup biasanya Iya. gitu. Jadi mereka menghormati kehidupannya tuh dari 7 Oh, masuk akal. Iya, Nih, kalau Jawa 2 kali, iya, iya, 4 iya. dan 7. 4 dan 7. Jadi kalau di Banjar sama tuh prosesnya mungkin kada terlalu jauh Iya. beda dengan itu Cuma mungkin kalau mandi-mandi orang hamil ini kada terlalu ramai, Bang lah. ya biasanya cuman tapi ada Kada juga melim- kalau sekarang tuh karena digabung ya, maksudnya kadang-kadang di tempat itu ada misalnya kayak yasinan Oh, iya, bujur. Nggih. atau apa ada acara apa tuh halaqah salawatan Salawatan, atau baca zikiran, burdahan, nggih. baca burdah, jadi agak juga Iya, maksudnya iya, iya, iya. jadi Iya, rame juga iya, gitu. iya, jadi ramai. Kalau dulu kayaknya kalau yang nikah apa yang 7 bulanan tuh kada kayak Pengantin kada kayak pengantin kalau di Banjar. Kalau Jawa mah sama aja. Ini malah Jawa heboh lagi gitu. Oke. Ini kan ada baju yang berganti 7 kali Iya, itu iya, kalau Jawa ini. iya. Kalau kita kan kada, kita Iya. cuman mandi aja Iya, iya, gitu. iya. Jadi apa namanya kalau cara mandinya apa ya kurang lebihnya ya Nggih. sama dengan itu. Cuman ada bedanya kalau orang yang Mandi kawin hamil. ya. Nggih. Kalau kawin kan tadi pakai mayang. Oh, nggih, iya, iya, Nggih. iya. Kalau yang ini kada dia. Cuman biasanya ibu hamilnya tuh ibu hamil yang dimandi itu mengasuh nyior. Oh. Nyiornya tumbuh gitu. Itu Ah. kalau yang hamil. Hamil. Mandi hamil. Nah, jadi kenapa itu jadi harus harus mengasuh nyior gitu. Iya. Tapi ulun pribadi kada begitu. Kadang menggawe Nah, nggih, tapi kadang ada di masyarakat ada di kita yang masyarakat kayak gitu. seperti itu karena ulun kalau ulun pribadi tuh waktu hamil anak pertama tuh masih di Kairo Iya. dan Ngalih mencari kami nyior ya, cuman Pak. hidup berdua Oh, jadi kada ada lagi masuk iya, iya, iya. apa? Kada denang tukang padahe. orang Padahe. Ikam harus gawe ini, gawe itu. Ini, gitu. Iya. Dan kalau mencari pohon nyior pun kayak susah. Iya, iya, iya. Mun kurma banyak ya lah. Kalau banyak ya, anunya apa namanya, cuman nanti beda loh kurma dengan nyior. Nah jadi ulun kada pernah gawe itu. Cuman kalau misalnya bukan memandi umpatan ya, Nggih. umpat memandi gitu. Jadi kenapa jadi harus memangku Memangku nyior nyior. gitu. Iya. Karena nyior itu katanya tumbuhan yang gampang hidup. Jadi ditanam di mana aja dia Tumbuh. Dan kalau secara kasat mata kita lihat memang kayak gitu. Jadi Iya. dia di daerah sawah yang basah hidup, Tumbuh, di iya, atas betul. gunung
hidup di pinggir laut banyak gitu. Jadi berarti memang bujur. Bujur gitu. Jadi harapannya ya supaya anak nih anunya kadang kali digaduh jurang banjir gitu. Kadang kali bukan masalah secara, kan ada yang sakit-sakitan terus anak nih, atau yang menangis terus gitu. Nah, jadi harapannya supaya anak nih nyaman gitu waktu kita memelihara anak ini nyaman. Kemudian kalau nyiur pohon kelapa ini kalau sudah dia tumbuh, dia berbuah, semua bagian tubuh kelapa ini kan bermanfaat. Bermanfaat, dipakai. Jadi batangnya kalau diolah tiang rumah. Betul. Apa buahnya sudahnya kita olah macam-macam, tempurungnya terpakai, sabutnya terpakai, lidinya terpakai, daunnya terpakai. Jadi harapannya kan semoga anak ini bermanfaat semuanya gitu. Maksudnya dalam hal apanya aja dia bermanfaat, dan itu sesuai kayak gitu kan, kita nih diciptakan untuk memberi kemanfaatan kepada orang lain. Jadi hal-hal yang seperti ini nih juga ada masalah untuk kita gawi gitu ini selama tadi kita memperhatikan rambunya. Berarti kalau misalnya tadi kalau dulu agak tertutup, kalau sekarang kan karena digabung dengan acara-acara lain tadi ya mungkin banyak juga orang yang melihat menyaksikan, dan sekali lagi tadi itu karena sekarang zamannya medsos, semua orang merekam nah, itu harus diperhatikan banget bahwasanya kalau itu ya ada apa-apa lah kita bujur jorok Banjar tuh berbeda. Kalau merekam tuh cuman buat pribadi aja gitu. Jangan sampai di share karena walaupun misalnya tadi kalau kita sudah pakai sudah tutup gitu, kemudian sudah pakai kepala ditutup, tapi kan kalau basah itu nempel. Bisa transparan. Apalagi kalau biasanya karena kita menyayangi hiasannya, kalau misalnya pakai baju yang kada matching dengan hiasannya kada bagus gitu. Jadi misalnya dicari baju tuh yang warna kulit. Nah, jadi atau bawahnya juga kayak gitu, yang warnanya tuh warna kulit. Jilbabnya juga sama, dicari yang kecil gitu, yang warnanya warna kulit. Jadi ketika kena air, dia ada kemungkinan membuka juga. Jadi karena kan syarat menutup aurat tuh bukan hanya harus tertutup, tapi juga kada pekat gitu. Kada transparan. Tapi kalau misalnya ini kena banyu berikit, jadinya kan sama aja juga. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau misalnya acara-acaranya sih tidak ada masalah selama di dalam acara itu kada ada yang melanggar syariat, cuman pelaksanaannya tadi memang harus kita lihat gitu. Itu pacangan. Jadi diatur lah supaya jangan sampai urusan aurat dan nang melihat tadi kada melanggar lawan koridor syariat. Jadi itu yang kadang-kadang tuh harus kepada pengantennya atau kepada orang yang menghiasnya itu juga perlu Nah, ada satu lagi, jadi ada juga yang kawin itu tadi yang sekalian kawin itu sekalian berkarik-karik alis, bulu-bulu halus gitu. Karena dia kalaunya make up kan memang pakai cangan nempel banget deh kalau muka kita bersih. Licin. Jadi kemudian kada semua orang Allah ciptakan alisnya bentuknya bagus gitu kan. Jadi ada memang yang di dalam acara itu tadi karena selajur yang berulur-ulur itu tadi ada juga yang sekalian mengarik-ngarik alis atau apa gitu. Nah itu kalau secara hukum kan kada boleh ya, secara agama mengukir alis itu termasuk salah satu kata Nabi perempuan yang dilaknat gitu. Ya, berarti kita jangan menggawe itu gitu. Karena sekarang teknik make up MUA itu hebat-hebat juga sudah gitu. Jadi mereka sudah jadi alhamdulillah banget sekarang nih, maksudnya kita kemajuan teknologi informasi ini itu bahkan kadang-kadang yang MUA yang bukan Islam pun, yang non Muslim pun. MUA itu apa gerang, Bu? Make up artis, Pak. Make up artis. Atau tukang rias jorong Banjar. Tukang rias. Nah, itu tuh kadang-kadang mereka juga tahu gitu. Orang Islam kada boleh ini, bahkan Masya Allah, tabarakallah, itu kadang-kadang mereka yang nanya, ini boleh nggak? Jadi kita toleransinya alhamdulillah tuh sekarang lebih bagus gitu. Nah, jadi apa ngarannya itu perlu kita
kita edukasi juga bahwa Iya. saat ini bahkan Ulun pernah ada kajian khusus khusus para make up itu. Oh, Jadi iya. mereka pernah tuh dalam lupa 2 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kita kayak sebelum corona Iya. itu ada kajian, mereka tuh minta kajian fikih khusus mengenai masalah make up, Iya. masalah Iya. pakaian, karena mereka kerjanya salon, Di bidang itu. di bidang salon. Jadi ada ibu-ibu yang pemilik salon tuh Iya, iya, yang iya. minta diisiakan kajian khusus itu. Gitu. Menarik Jadi sekali. masya Allah, tabarakallah, Iya, iya. ulunnya kadang Buahnya nang becari gitu. ilmu. Jadi Bu katanya yang mana yang boleh, karena kan buat masya Allah tabarakallah sih kakak ininya ya. Mereka ini kami mata pencaharian. Iya. Jadi kalau misalnya mata pencaharian kami misalnya dari sesuatu yang kada Iya, sesuai syariat, iya. berarti rezeki kami Kada bagus ada juga. berkah gitu. Jadi masya Allah tabarakallah. Jadi pernah tuh mengadakan beberapa kali kajian dengan mereka tentang masalah yang halal haram gitu. Jadi oke. masya Allah. Jadi mereka juga sebenarnya bagus gitu. Banyak yang sudah tahu sebenarnya Jadi kita hal-hal. kalau misalnya rasanya itu tukang make upnya kada mau, ada kok yang mau. Iya, Tinggal iya. kita mencari Iya, nang iya, mau, gitu. iya, iya, Nah, iya, gitu. iya. Jadi itu mandi-mandi yang ada ya kita Oke, gitu. Karena oke. ini kita sudah Oke, ini menarik banget. Memang awalnya kita membahas mandi, tapi karena memang mandi ini hanya salah satu rangkaian aja pula Iya, dari banyaknya rangkaian kegiatan yang terkait dengan persiapan pernikahan. iya. Dan Ibu tadi alhamdulillah membahas ini dalam satu rangkaian. Hmm. Kita fokus tadi banyak banget pada masalah mandi, mulai dari filosofinya, dalil keagamaannya, kemudian rambu-rambunya. Tapi kemudian kita diberi penggambaran yang lebih luas lagi, lebih dari sekedar urusan mandi-mandi. Dan belum kira ini melebihi harapan kami. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi. Biasanya kita ngobrol seperti ini asik sekali dan karena durasi saja jadi kita harus berhenti. Tapi terima kasih banyak Bu sudah berkenan hadir dan memberikan wawasan keadatan dan keagamaan yang terkait dengan budaya Banjar, khususnya mandi-mandi terkait pernikahan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua yang ikut mendengar. Dan mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bicara topik yang berbeda, Bu. Karena aku sangat tertarik tadi soal pembicaraan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam make up. Mungkin nanti ada yang ahli make up yang jadi hostnya. Terima kasih banyak. Baik, pemirsa, sampai di sini dulu. Insyaallah kita sambung lagi di episode-episode yang lain. Dan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.